cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Unsur-unsur pembentuk cuaca yaitu yang pertama ada suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, laju uap air, awan, hujan, dan angin. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya karena perbedaan lintang bumi. Perbedaan yang tinggi antara suhu udara di daerah tropis dan daerah kutub bisa menimbulkan jet stream. Sumbu bumi yang miring dibanding orbit bumi terhadap matahari membuat perbedaan cuaca sepanjang tahun untuk daerah subtropis hingga kutub. Di permukaan bumi, suhu biasanya berkisar kurang lebih 40 derajat Celcius. Selama ribuan tahun, perubahan orbit bumi juga mempengaruhi jumlah dan distribusi energi matahari yang diterima oleh bumi dan mempengaruhi iklim jangka panjang. Cuaca di bumi juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang terjadi di angkasa, di antaranya adanya angin matahari atau disebut juga stars corona. Unsur pembentuk cuaca. Yang pertama ada radiasi matahari. Setiap benda yang memiliki suhu di atas 0 mutlak pasti menerima pancaran radiasi matahari dalam bentuk energi. Radiasi matahari merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat melakukan perambatan di dalam vakum luar angkasa. Permukaan bumi hanya menerima radiasi yang dipancarkan matahari dalam jumlah yang sangat kecil. Bumi memanfaatkan radiasi matahari sebagai energi utama dalam melakukan proses-proses fisika di atmosfer. Unsur pembentuk yang kedua ada suhu udara. Suhu udara merupakan keadaan panas atau dingin dari suatu udara. Pengukur suhu udara atau derajat panas menggunakan alat ukur yang disebut termometer. Pengukur suhu udara dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, atau Fahrenheit. Daerah tropis memiliki suhu udara tertinggi di permukaan bumi, sedangkan daerah kutub memiliki suhu yang paling dingin. Unsur pembentuk yang ketiga ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya berat yang ditimbulkan udara pada luas tertentu. Pengukuran tekanan udara dilakukan dengan menggunakan barometer. Tekanan udara pada umumnya diukur dengan satuan milibar. Unsur pembentuk yang keempat ada kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan jumlah uap air yang ada di dalam udara. Atmosfer memiliki jumlah uap air dan udara dengan nilai yang sangat sedikit, yaitu sekitar 2% dari jumlah massa keseluruhan. Kelembapan udara merupakan pemusatan uap air di udara yang sangat mempengaruhi cuaca. Tingkat pemusatan kelembapan udara dinyatakan menjadi kelembapan absolut, kelembapan spesifik, atau kelembapan relatif. Unsur pembentuk yang kelima ada awan. Awan merupakan kumpulan massa air yang berkumpul di atas permukaan bumi. Pengamatan awan dilakukan dengan memperhatikan tutupan awan yang dapat dibagi menjadi 8 bagian. Tutupan ini disebut oktav. Awan dapat diamati dalam bentuk butiran air, udara, maupun kristal es. Unsur pembentuk yang keenam ada hujan. Hujan merupakan air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi. Besarnya curah hujan diukur dengan obrometer.
secara manual maupun otomatis. Curah hujan dinyatakan dalam satuan milimeter. Unsur pembentuk yang ketujuh ada angin. Angin merupakan pergerakan udara yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu dan tekanan antara suatu tempat dengan tempat lain. Pergerakan angin terjadi dalam arah mendatar. Angin yang terukur oleh sensor angin pada ketinggian antara 6 dan 10 meter dari permukaan bumi biasanya disebut sebagai angin permukaan. Penamaan angin disesuaikan dengan arah datang dan kecepatannya, sedangkan arah angin dinyatakan dengan derajat. Arah angin dari utara dinyatakan dalam 360 derajat, dari timur 90 derajat, dari selatan 180 derajat, dan dari barat 270 derajat. Kecepatan angin dinyatakan dalam kilometer per jam, meter per detik, atau dalam knot. Angin yang memiliki kecepatan yang sangat rendah dinyatakan dalam arah 0 derajat. Fenomena yang pertama ada hidrometeor. Hidrometeor adalah fenomena selain awan yang timbul karena keberadaan unsur air. Bentuk hidrometeor yaitu embun, kabut, hujan, dan salju. Embun merupakan penguapan air yang terjadi pada sisi permukaan air. Keberadaan embun dapat diamati pada dedaunan dan tangkai rumput saat waktu pagi di musim panas, musim semi, dan musim gugur. Yang selanjutnya ada kabut. Kabut merupakan tetesan air yang melayang di udara dalam ukuran yang sangat kecil. Kabut terbentuk pada ketinggian yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Yang selanjutnya ada hujan. Hujan merupakan tetes-tetes air di dalam awan yang berukuran besar, sehingga dapat melawan gaya apung udara dan jatuh ke permukaan bumi. Pembentukan hujan juga dapat berasal dari salju yang mencair. Yang selanjutnya ada salju. Salju merupakan uap air yang menguap di bawah suhu titik embun. Salju terlihat seperti kristal berbentuk heksagon. Yang kedua dari fenomena adalah litometeor. Litometeor merupakan fenomena yang timbul akibat adanya butir-butir kecil dari benda yang tidak mengandung air. Bentuk umum dari litometeor adalah debu dan asap. Yang ketiga ada fotometeor. Fotometeor merupakan fenomena optik yang berkaitan dengan pembiasan, pemantulan, penguraian, dan interferensi sinar matahari atau cahaya bulan. Pembentukan fotometeor terjadi selama cahaya melewati atmosfer. Fotometeor terjadi karena adanya perbedaan suhu dan kerapatan lapisan-lapisan udara, atau di dalam udara terdapat partikel-partikel atau butir-butir air, maupun butir atau kristal es. Pada saat cuaca cerah atau udara panas, fotometeor dapat timbul dalam wujud fatamorgana, mirage, atau benda-benda yang terlihat bergoyang. Selain itu, fotometeor dapat timbul di dalam awan. Hidrometeor atau litometeor. Fotometeor di atmosfer dapat berbentuk halo pada matahari atau bulan. Pelangi, busur kabut, cincin bishop. Pembentukan fotometeor dipengaruhi oleh kondisi udara yang berlapis-lapis. Yang keempat ada elektrometeor. Elektrometeor merupakan fenomena kelistrikan yang berkaitan dengan kadar muatan listrik di dalam udara. Umumnya, elektrometeor muncul dalam wujud kilat, badai petir, atau aurora. Kilat dan badai petir terbentuk oleh awan cumulonimbus. Badai petir termasuk fenomena hasil penggabungan antara fenomena hidrometeor dan elektrometeor.
Dampak yang ditimbulkan oleh badai petir berupa angin kencang dan kilat. Pembentukan kilat merupakan hasil loncatan muatan listrik yang sangat kuat secara berulang-ulang dengan disertai peningkatan jumlah muatan listrik. Setelah muatan listrik dalam kilat mencapai nilai maksimum, hujan deras akan terjadi beberapa menit setelahnya. Pembentukan hingga berakhirnya fenomena badai petir memerlukan waktu sekitar 2 jam. Cuaca ekstrim. Suatu cuaca yang terjadi secara ekstrim dapat menyebabkan bencana alam, mengubah tatanan kehidupan sosial, maupun menyebabkan kematian bagi makhluk hidup di sekitarnya, khususnya manusia. Cuaca ekstrim merupakan kondisi cuaca yang berbeda dari keadaan normal. Kondisi cuaca ekstrim hanya terjadi dalam hitungan detik, jam, atau hari. Jangka waktu maksimal terjadinya cuaca ekstrim adalah 3 hari. Jenis cuaca ekstrim yang terjadi pada suatu daerah dapat berbeda-beda. Hal yang mendasari perbedaan jenis cuaca ekstrim ialah perbedaan garis lintang, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Cuaca ekstrim dapat berbentuk angin kencang, puting beliung, hujan lebat, gelombang laut yang tinggi, belalai air, hujan es, suhu yang sangat panas, suhu yang sangat dingin, ataupun jarak pandang mendatar yang sangat rendah. Peranan dan dampak cuaca pada pertanian. Cuaca dapat memberikan dampak yang berbeda pada setiap orang, setiap benda, atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Curah hujan yang sesuai untuk suatu tanaman dapat berbeda dengan curah hujan yang diperlukan tanaman lain. Manusia juga memerlukan kondisi cuaca tertentu yang dapat menguntungkan kegiatan pertanian yang akan dilakukannya. Selain itu, manusia juga menghindari cuaca tertentu yang merugikan kegiatan pertanian. Unsur cuaca yang penting dalam pertanian yaitu penyinaran matahari, suhu udara, suhu tanah, angin, kelembapan udara, hujan, penguapan, dan penguap peluhan. Cuaca memegang peranan penting dalam sejarah peradaban manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlepas dari perubahan iklim yang telah mempengaruhi populasi manusia dalam skala besar, cuaca ekstrim telah menyebabkan pergerakan populasi manusia dalam skala kecil. Salah satu contohnya adalah ketika Taifun Kamikaze menggagalkan rencana penyerangan Jepang oleh pasukan Mongol pada tahun 1281. Peristiwa serupa juga terjadi pada masa pendudukan Prancis di Florida pada tahun 1565. Kala itu, sebuah hurikan menghancurkan armada Prancis sehingga Spanyol dapat mengambil alih benteng Caroline. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi adalah ketika hurikan Katrina menyebabkan jutaan penduduk di pantai Teluk Amerika Serikat bagian tengah menyebar menuju wilayah-wilayah lain di Amerika Serikat. Peristiwa ini tercatat sebagai diaspora terbesar di Amerika Serikat dalam 150 tahun terakhir. Perakiraan yang dirilis pada 9 Juni 2008 menampilkan tekanan atmosfer permukaan di Samudra Pasifik dan Atlantik Utara selama 5 hari ke depan. Perakiraan cuaca merupakan bentuk penerapan sains dan teknologi untuk memprediksi kondisi atmosfer pada waktu dan lokasi tertentu. Manusia mulai memprediksi cuaca secara informal mulai tahun 650 sebelum Masehi, ketika bangsa Babilonia menggunakan fenomena-fenomena alam untuk memprediksi perubahan cuaca jangka pendek di masa depan.
Pada zaman modern, cuaca diprediksi dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dari kondisi terkini atmosfer, kemudian memproyeksikan kondisinya di masa depan menggunakan pendekatan ilmiah. Perkiraan cuaca memiliki fungsi yang beragam. Peringatan cuaca buruk yang akan terjadi di masa depan sangat penting bagi beberapa pihak karena dapat melindungi nyawa dan properti mereka. Sektor pertanian juga dapat menggunakan perkiraan cuaca berbasis temperatur dan presepitasi. Bagi beberapa orang, perkiraan cuaca berguna untuk menyesuaikan gaya busana yang akan mereka gunakan supaya tetap nyaman pada kondisi cuaca tertentu.